saya selalu beberapa kali katakan kepada teman-teman kita, kalau saya, ya apa yang saya tahu tentang PUS itu, yang dimaksud masyarakat Pitu Ulun Nasalu adalah tempat di mana 7 anak Pongka Padang itu berdomisili. Sehingga Pitu Ulun Nasalu itu mulai dari Tabang sampai ke wilayah ini Ende di Keang, itulah wilayah Pitu Ulun Nasalu. 7 anaknya Pongka Padang. Ya sekarang pemahaman kita tentang Pitu Ulun Nasalu terkhusus pada wilayah Mambi, ex Mambi. Nah, iya. Nah itu PUS yang dipahami itu adalah istilah pemwilayahan pelayanan gereja Toraja Mamasa oleh Belanda. Karena dalam pelayanan gereja di Mamasa, GTM, untuk mempermudah pelayanan, maka dibagilah wilayah Tandalangan, wilayah Mamasa, wilayah Lembang Mamasa, wilayah Tandasau. Sebenarnya yang paling benar saat itu kalau saya harus dikatakan wilayah Tanda Rokko, dalam dialek Mamasa Tanda Rokko, Tanda Naa. Tetapi mereka waktu itu lebih dikenal wilayah Pitu Ulun Nasalu. Disebut wilayah Pitu Ulun Nasalu. Ya kalau saya perbandingkan pemahaman itu dengan apa yang dipahami tentang Pitu Ulun Nasalu, ya sudah keliru. Beberapa kesempatan saya katakan sama teman-teman, wilayah kita di sini adalah Bambang, adalah masyarakat Bambang, sehingga adat waktu saya membawakan ceramah adat istiadat kita, saya pernah bawakan di Sungai, saya katakan kalau saya budaya yang kita miliki adalah budaya masyarakat Bambang, yang mana sebenarnya masyarakat Bambang itu adalah bagian hulu Mambi ke sana pada Tampaun dan Korah. Dan katakanlah wilayah Mambi ke sana di mana nenek Amputenge menetap dan berkembang biak. Karena anaknya nenek Pongka Padang yang menjadi moyangnya masyarakat kita, masyarakat Bambang, ialah Amputenge alias nenek Tammi. Nah, dia yang bagi tuh. Dia berada di Bambang. Oh, iya. Dia menempati Bambang, Induna Bambang. Dan sampai saat ini, tapi saya belum pernah ke sana, masih ada itu kuburannya di sana, di dalam gua. Di Upenti. Ada di Bambang. Di bagian dekat Rantai Pelado. Katanya orang di bagian sana Rantai Pelado. Ya itu kuburnya nenek Tammi di atas di dalam gua. Ya para pengawalnya gua bagian bawah, terasnya di bawahnya. Ya kita orang lihat itu kuburnya, tulang belulangnya para pengawalnya, karena ada banyak pengawalnya. Tapi dia karena dia adalah istilah sekarang raja, ya di atas. Tapi katanya orang yang bercerita itu sudah ditumbuhi barana itu. Gereja yang membagi itu. Bukan suku. Bukan suku, bukan Pongka Padang, bukan anak-anaknya Pongka Padang yang membagi itu. Yang diketahui berdasarkan turunan Pongka Padang adalah tempat-tempat anaknya nenek Pongka Padang. Seperti nenek Destumanang yang di Tabulahan, nenek Tammi, nenek Amputenge yang di Bambang.
Dari anak 7 yang menjadi 11 itu yang menempati beberapa tempat, Tabang, Mamasa, Malakbo, Bambang, Tabulahan, Matangah, Mambi. Ya, tapi ini yang saya sebutkan tidak terurai lagi mana anak 7, mana orang 11. Karena dari 7 orang bersaudara menjadi 11. Ya itulah yang disebut wilayah Pitu Ulun Nasaluh, dalam istilah lain wilayah Kondo Sapata Uwe Sapaleleam. Nah, ya kalau menurut saya keliru juga kita kalau hanya wilayah Mamasa yang disebut wilayah Kondo Sapata. Karena yang dimaksud wilayah Kondo Sapata Uwe Sapaleleam adalah komunitas turunannya Nenek Pungka Padang yang diibaratkan dengan sawah yang digenangi air rata, ibarat sawah yang luas, itulah yang disebut Kondo Sapata, artinya satu peta. Kondo Sapata. Uwai Sapaleleam artinya semua digenangi air. Yang maknanya ini adalah seluruh warga masyarakat turunan Nenek Pungka Padang harus senasib dan sepenanggungan. Mereka berhak semua memperoleh kesejahteraan hidup. Kalau untuk budaya kita Bambang, ya secara spesifik, ya ini kita turunannya Nenek Amputeng. Dan tetapi masyarakat komunitas Mapurondo itu adalah turunannya Pungka Padang. Yang dari hulu Sungai Sakdang di Toraja melewati Gunung Mambuliling sampai di Kapusaan. Ya harus juga wawasan legenda kita memahami asal mula Pungka Padang itu. Karena seringkali mungkin ada orang mengatakan bahwa Pungka Padang itu datang bersama istrinya. Padahal dia datang di Kapusaan dan bertemu dengan Nenek Torijekne yang dari Bone itu. Untuk mengetahui dari mana Nenek Torijekne itu, ya kita harus tahu daerah mana yang bahasa daerahnya air, yang mereka menyebut air dalam bahasa daerah mereka Jekne. Karena Torijekne artinya dari air. Ya menurut legenda orang tua kita, Nenek Torijekne itu dari Bone, karena ada terjadi juga suatu, ya katakanlah kerusakan moral. Terjadi satu kerusakan moral sehingga Nenek Torijekne mengarungi lautan. Karena ketika air pasang itu terjadi, Nenek Torijekne mengarungi lautan sehingga entah beberapa hari lamanya, bulan atau minggu atau bulankah, sehingga sampai kapalnya kandas di Tabulahan, Kapusaan. Itulah yang disebut Kapusaan. Sedangkan Pungka Padang menetap di Buntubulo. Jadi yang bersejarah di Tabulahan, dan pasti banyak keluarga di Tabulahan lebih menarik ceritanya ketika dia bercerita tentang Buntubulo dengan Kapusaan. Yang kalau kita lihat sekarang lebih besar Gunung Kapusaan, besar dan tinggi, dan sangat masuk akal kapal perahu Nenek Torijekne kandas di situ karena Kapusaan itu tinggi dan besar gunungnya. Panjang. Dan ketika kita berbicara budaya Pitu Ulun Nasaluh, ya itu kembali lagi tadi. Sering kita memahami Pitu Ulun Nasaluh adalah menunjuk kepada wilayah Bambang. Yang kalau hari ini wilayah Bambang, Mambi, Arale, Bumal, Tabulahan.
Tapi untuk tidak mempertentangkan permasalahan itu, ya oke lah. Setiap kali kita bicara budaya Pitulun Nasalu, kalau wawasannya orang khusus wilayah Bambang, ya jangan dipertentangkan dulu supaya memahami tentang siapa nenek moyang kita lebih mudah orang pahami. Kita bicara budaya, ya kita harus berbicara khusus budaya Bambang. Karena sekalipun kita semua turunannya Pongka Padang, tetapi kenyataannya berbeda. Lain budayanya wilayah Tandalangan, wilayah Tabang di atas, lain wilayah kita Bambang, lain Mamasa, lain Tabulahan, lain juga Messawa ke sana, Talinga Rarakna Kondosapata. Karena Messawa itu julukannya Talinga Rarak, telinga emasnya Kondosapata Uwisa Palelean. Ya harus dimaklumi, memang berbeda-beda. Katakanlah tari bulu londong dengan tari di Bambang yang dilakukan laki-laki, namanya saja sudah berbeda. Ya, sudah berbeda. Ya, tarian. Berbeda tarian kita lihat di Mamasa, di Tabulahan, kita di Bambang. Berbeda itu tariannya. Budaya kita bisa memahami budaya PUS dalam pemahaman, dalam wawasan seluruh turunannya Pongka Padang. Tapi kita juga bisa pahami budaya dalam konteks Mamasa, dalam konteks Bambang, dalam khusus Tabulahan. Ya kalau saya bisa saja itu. Dan itu adalah kalau kita bicara kabupaten sekarang, satu kekayaan besar di Kabupaten Mamasa. Berbagai macam budaya. Seandainya katakanlah tingkat kabupaten memfasilitasi semuanya itu supaya budaya-budaya yang kalau boleh saya katakan budaya-budaya yang tersimpan di beberapa tempat itu bisa diangkat. Sampai sekarang belum terangkat itu. Berarti tadi yang